Ya, kembali lagi bersama kita. Anjing kayaknya tuh kurang semangat gitu, cok anjing. Ulang deh. Soalnya gini bukan tidak semangat teman-teman. Gimana ya? Soalnya ini awal tahun dan kita harus terus membuat konten dan di awal tahun ini agak sedikit bingung kita buat konten karena hal bodoh belum terjadi. Karena kemarin udah dirangkum juga kan. Ya kemarin udah dirangkum juga gitu si permasalahan-permasalahan. Nah ini kalau misalnya awal tahun ini bukan kita berharap mau terjadi hal bodoh, cuma kadang-kadang tiap tahun pasti ada hal bodoh yang terjadi gitu. Cuma kesini mungkin dan kita dari obrolan awam sendiri apa ya kayak punya pemikiran gitu ya. Pemikiran bahwa semakin kesini tuh semakin apa ya, semakin ke arah-arah modernnya teh lebih gila gitu si teknologi dan lain-lain teh gitu. Dan mungkin kali ini tetap personil kita tidak ada tambah dan tidak ada kurang. Di obrolan awam tetap ada saya dan Pirly sebagai host termantap di 2022 mungkin ya, the next host terbaik lah mungkin lah ya, kita akan coba gitu. PDLAW Karena kalau ada orang-orang yang bilang bahwa apa ya, kan ada kadang-kadang ada orang yang bilang gini ya, kita tuh jangan membanggakan diri sendiri gitu. Orang agak kontradiksi dengan kata-kata itu. Jadi kalau misalnya anda semua atau kita gitu tidak ada yang membanggakan, ya gimana gitu. Mending kita banggakan diri sendiri gitu daripada pede dulu lah gitu. Lebih ke pede lah gitu. Ya mungkin tema kita di awal tahun ini, mungkin ini di 2022 pertama ya? Pertama. Di tag di 2022 gitu. Pertama. Dan yang kita mungkin akan bahas ini seperti apa ya, kayak ini juga pernah sempat disinggung sedikit-sedikit gini di konten sebelumnya. Hampir sering sih. Hampir sering dibahas juga sama kita gitu. Jadi mungkin di sini dan sekarang kita akan kayak membahas globalisasi gitulah. Globalisasi. Jadi nanti mungkin akan ada pertanyaannya, ini tuh memang arus globalisasi atau orang-orang tidak punya prinsip gitu. Daun anjing kita. Anjing apa itu? Ini baru 2022. Kenapa bahasnya yang cuwiwiwiu gitu? Agak pusing. Dan mungkin gini orang teh ada sedikit ini agak di luar konteks. Apirli pernah mendengar tentang jujurli? Anjing salah gitu. Plesetan kan diplesetin. Orang Jaksel. Tapi emang ngomongnya jujur. Jujurli, cok ya ngomongnya gitu. Serius. Orang yang setahu orang mah ditali ning dici segala itulah. Jujur lima. Naon anjing. Yang grammar teh mah. Itu kemarin itu dari Jaksel atau dari mana lah gitu. Itu lagi naik tapi jujur. Itu orang-orang sana asli gitu. Ya orang-orang sana yang bilang gitu. Jadi anjing. Ya ini kan kembali ke pertanyaan kita tadi, apakah ini memang arus globalisasi atau ini orang-orang tidak punya prinsip? Kenapa? Ya orang jujur baru kepikiran itu gitu. Oh iya kemarin ada yang jujur ini gitu loh. Jadi gini teman-teman, sedikit mengkoreksi mungkin ya. Bukan mengkoreksi lah karena saya bukan DR gitu lah, atau saya tidak ahli lah. Saya bukan ahli yang punya gelar PhD dan lain-lain dalam bahasa dan sastra gitu. Cuma gini ya, setahu saya nih ya teman-teman, bahasa Indonesia ini nggak bisa kalau dikombin sama Inggrisnya nggak bisa. Jadi punya ininya masing-masing nih, punya paten lah itu, punya patennya masing-masing. Sekarang kalau misalnya Anda jujur, oke, boleh lah, saya terima itu bahasa Indonesia. Tapi kalau jujur li, anjing boleh gimana ngerti anjing. Aduh, kenapa ya gini teman-teman? Ini awal 2022 yang kita punya harapan bahwa di 2002 ini akan ada peningkatan kapasitas orang-orang gitu. Anjing jujur licok, bukan kita nggak boleh, cuma tapi itu yang ngomong bocil.
orang-orang sana, Cok. Enggak segede gimana gitu umurannya. Segede-gede Nggak tahu, kita, dia gitu segede-gede remaja kita. lah gitu. Iya, Wah, anjing, emang tuh KDA. emang aduh, kan kalau ya saya bukan ngatain orang-orang Jaksel ya, mohon maaf gitu. Cuma orang-orang Jaksel ini suka bereksperimen dalam kata-kata gitu. Kayak misalnya kan orang-orang ya, nanti kita diserang lagi sama orang-orang ini apa, sama orang-orang di daerah tersebut. Bukan Jaksel, salah, orang tadi baca lagi berita. Di Meksiko. Oh, daerah ini di Meksiko. WNI kayaknya ya. WNI-nya di sana. Jadi di tempat ini tuh orang nggak tahu lah, era globalisasinya sangat pesat mungkin. Jadi kalau misalnya di daerah tersebut, jadi kita tuh bahasa Indonesia itu dikombin dengan bahasa Inggris. Jadi misalnya saya ingin makan, misalnya saya want makan. Jadi digabung-gabung gitu loh. Jadi apakah ya, saya tahu orang-orang ini pingin bisa bahasa Inggris gitu ya, pingin jago lah bahasa Inggris. Tapi kan kalau dikombin sama Indonesia kan nanti takutnya pas diterusin malah nggak ada hasil lah gitu. Malah jadi nggak ada hasil, jadi aneh. Kalau sekarang bahasa Indonesia dibacot-bacotin, dikombin sama bahasa luar, misalnya sama bahasa Meksiko lah atau bahasa mana, kan nggak masuk gitu. Iya nggak sih? Lah, jelas. Gak jelas. Soalnya udah jadi hak paten lah, itu mah udah dari sananya gitunya bahasa mah. Kenapa gini? Jadi teman-teman, saya mengerti Anda ingin jago bahasa Inggris. Cuma kenapa kita tidak berbahasa Indonesia yang baik gitu loh? Sebelum ke sana gitu kan, sebelum menguasai bahasa asing gitu, kita kan ada metode untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Misalnya ya pronunciation-nya gimana, subjek predikat objek gitunya gitu-gitunya kan bisa lah diterapkan gitu, walaupun memang agak sedikit ini ya kalau misalnya dipakai bahasa baku gitu kalau di lingkungan. Tapi kan daripada bahasa Indonesia dikombin sama Inggris kan aneh anjing. Sumpah loh. Kalau musik nggak jadi masalah. Kalau musik kan bisa kayak Weird Genius nih dikombin Inggris sama Indonesia sama Jawa lah gitu. Ini mau bener-bener ini ya. Jadi kan kalau misalnya kita bedah sedikit lah, misalnya di lagu lah ya. Kalau di lagu kan ada 2 bait bahasa Indonesia, 2 bait bahasa Inggris. Ini mah jadi per kata, Cok, di ininya teh apa? Jadi misalnya prediksi lah ya. Prediksi dirubah-rubahnya tuh kayak tadi contoh orang misalnya saya want makan. Kan anjing. Terus tadi jujurly itu kan jujurly itu kan kalau bahasa Inggris ya, ini mah kalau salah ya mohon dikoreksi ya. Kalau tidak salah honestly. Kalau sejujurnya gitu. Kalau jujurly kan anjing. Actually sebenarnya. Jadi kan tolonglah gitu untuk seberapa orang yang berada di daerah itu, tolonglah. Anda lebih baik pakai bahasa daerah Anda atau bahasa Indonesia yang baik. Itulah kurang lebih. Dan mungkin gini, kembali ke tema kita, dan tadi juga masuk ke tema kita sih. Jadi pendapat orang mau menanya aja sih, ini ada pertanyaan dari orang, dan apakah ini memang alur dunianya seperti ini ya, globalisasi ini seperti ini, atau memang orang-orang tidak punya prinsip untuk mempertahankan kulturnya gitu. Nah, tapi beda tipis ada teh. Jadi kan buat orangnya ieu mah yang lagi ngedengerin lah gitu. Sebagai orang awam lah gitu. Kayaknya mah deh di sebagian mengikuti zaman, sebagian lagi emang nggak punya prinsip lah. Kalau bahasa kerennya mah nggak punya ideologi. Seseorang itu nggak idealis lah. Walaupun idealis juga bisa merusak diri sendiri gitunya kalau terus menerus. Nah, menurut orang kayak kita ambil contoh lah satu lah. Misalnya di zaman sekarang yang paling menonjol, yang dilihat sama orang gitu kayak apa ya, kayak teknologi lah. Teknologi atau media sosial. Nah, di media sosial ini kan banyak banget lah orang-orang yang berlomba-lomba atau berkompetensi buat ngebagusin feed-nya, buat menambah followers-nya. Sedangkan
mereka teh nggak tahu gitu hasil si eta teh itu teh mau dibawa kemana gitu. Jadi kayak apa? Kayak CV udah menjadi CV buat bermasyarakat gitu ya. Modern teh. Walaupun ya di sisi lain juga orang mengapresiasi lah masih banyak orang-orang yang mempertahankan nggak apa ya nggak main IG atau nggak main internet, walaupun ya itu juga apa ya namanya nggak cukup bagus juga gitu ya, karena kan internet juga banyak positifnya lah gitu. Itu sih kalau contoh pertama mah gitu dari orang. Kalau orang sih masalah yang sebenarnya agak serba salah sih. Kita mau ngikutin globalisasi, tapi kalau kelebihan jadi aneh. Kita nggak ngikutin juga jadi aneh. Saya tidak bermaksud untuk apa ya menyebut aneh orang-orang yang tidak mengikuti globalisasi ya, seperti kan di Indonesia banyak lah daerah-daerah yang ini. Cuma di kita ini anjing ngikutin globalisasinya nggak jelas. Kasar nama anginan deh, kayak anginan lah. Sekarang misalnya tren masalah musik lah, kita ambil masalah musik ya teman-teman. Masalah musik nih. Aduh, saya tuh. Karena ini apa ya? Ya, walaupun kita pernah bilang juga ya kalau selera musik ini kan tidak ada apa ya, tidak ada kastanya lah, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah lah gitu. Cuma saya melihat kesini orang menyukai musik itu usuman. Jadi apa ya, nggak paten gitu. Kalau misalnya contoh lah, orang sama Firly kita suka musiknya metal dan kita pertahankan itu dari SMP lah, dari SD itu kita pertahankan. Cuma ada beberapa orang yang menurut orang ya itu mah terserah penilaian teman-teman ya, apakah manusia itu tidak punya prinsip atau ngikutin pasar ya. Cuma ada beberapa orang yang dulunya suka, contoh lah, dulunya suka metal dari SD SMP sampai sekarang misalnya metal. Ternyata sekarang ada lagi genre baru misalnya K-pop. Oh, K-pop Korea Utara ya. Korea Utara anjing, Korea Utara mah sudah tidak ada lagu dong. Fokus perang di Korea Utara mah. Sunyi anjing ribu. Sakarina lagu kebangsaan di Korea Utara mah gitu loh. Tapi itu kan iya si anjing lagu kebangsaan. Tapi setidaknya mereka hafal lagu kebangsaan mereka. Sekarang aja saya tidak mempermasalahkan Anda suka breakbeat, Anda suka K-pop, Anda suka lagu-lagu yang ada di TikTok itu. Cuma di beberapa kasus ada yang tidak tahu lagu Indonesia Raya. Eta kan yang setiap Senin kita kumandangkan gitu, kita nyanyikan, kok nggak hafal. Jangankan lagunya, ada yang tidak hafal Pancasila. Kan tolonglah gitu. Gitu kan hukum dasar kita gitu loh, Pancasila. Terus lagu-lagu Indonesia Raya lah gitu. Kalau misalnya Anda tidak tahu lagu Bagimu Negeri atau yang lain-lain lagu kebangsaan, ya masih bisa saya toleransi gitu. Cuma kalau Anda tidak tahu lagu Indonesia Raya kan anjing, saya hirup di mana gitu. Padahal kan tiap minggu lah ya, tapi iya tiap Senin jadi upacara lah gitu. Jadi upacara kita nyanyikan gitu. Anda kalau lagu yang DJ Gagak itu Anda tahu, tapi kenapa lagu Indonesia Raya yang wajib lah ya, itunya wajib kita ketahui, Anda tidak tahu gitu. Kan anjing gitu loh. Aneh gitu orang-orang itu. Kacida lah mencek orang Sunda mah itu teh. Kacida lah mana teh atuh anjing gitu lah. Siapa cing Indonesia Raya hungkul lah gitu. Tapi Anda kalau lagu DJ Gagak, Lambada Anda tahu gitu loh, yang buat joget-joget pantat itu loh. Oh, no etanya. Yang buat joget gitu. Yang itu kan mereka kan pasti kalau disetel lagu itu kan langsung TikTok syndrome anjing. Tiba-tiba gerak sendiri badan-badannya tuh kayak kita lah misalnya headbang. Kan kita kalau di setel lagu metal kan auto headbang gitu loh. Kalau mereka kan auto ini anjing kayak cuy wiu lah gitu. Terkait musik loh. Orang emang ini sih karena orang emang dasarnya suka musik lah gitu. Jadi otomatis yang dicari di internet gitu, di Instagram, di YouTube
rata-rata ya keluarnya musik gitu karena kan keseringannya emang denger musik lah. Terus saya lihat podcast tentang musik gitu. Nah, yang ya tadi gitu yang tadi udah Dewa singgung gitu kayak sekarang gitu ya anak-anak muda lah yang kesorotnya lah sekarang mah. Yang kesorotnya anak muda sekarang udah nggak tahu apa ya, udah nggak tahu musik tentang musik lah deh menurut orang gitu. Karena kayak apa si nilai musiknya tuh kayak udah hilang teh nih deh. Kayak gara-gara kemakan sama zaman teh. Kayak sekarang ada lah di tongkrongan orang ya deh. Cuma tentang orang ngebahas tentang agak modern sedikit lah. Bukan agak modern sih ya, tentang musik lah intinya. Orang tanya, mana apa? Itu Metallica. Hafal anjing. Caing teh. Kedua langsung. Mana apa? Itu di Beatles. Tak hafal. Bon Jovi tak hafal. Iwan Fals mau hafal teu. Nah, yang orang dia bukan maksudnya orang memaksa orang buat tahu genre orang gitu. Seenggaknya bukan seenggaknya sih waktu zaman arurang gitu nya yang enggak suka musik metal, musik rock, tahulah legenda-legenda musik karya musik. Jangan kan gitu Dewa aja. Dewa 19. Kayak ada loh yang enggak tahu anak-anak zaman sekarang. Itu kan di Indonesia ya bisa kita katakan nomor 1 lah gitu. Dewa 19 ini. Paling kalau genre-genre yang genre kayak pop gitu kan ini apa sih? Istilahnya teh semua komersil lah semua lah gitu. Paling mentok-mentok di Noah. Ya. Karena Noah bisa itu teh Noah teh udah paling batas mereka lah gitu. Dan sebelum-sebelumnya mereka nggak tahu gitu. Band-band yang komersil lah gitu. Yang orang aneh teh kenapa bisa nggak tahu? Nah, padahal kan orang nih waktu zaman SMP teh kira-kira tahun berapa ya kalau orang 2013 lah. 2013 tahu 2009 zaman segituan 2009 lah kita ambil. Masih tahu band-band yang tahun 1800-an 1800-an. Enggak ada dong itu 1800 fokus perang. 1900 tahun 80 lah, tahun 80 70 masih tahu gitu Black Sabbath dan sebagainya gitu. Kus Plus. Jadi walaupun kita nggak benar-benar spesifik tahu lagu-lagunya kan, tapi setidaknya kan kita tahu ini band ada ini namanya gitu. Pelopor lah ya, bunyinya gitu. Karena kalau zaman arurang ya ini mah. Ya bisa panas gitu untuk kelahiran yang 2000 ke atas gitu ya. Pasti panas 2010 gitu. Ke atas. 2010 ke atas pasti panas sih. Waktu tahun kita kelahiran 90 sampai ke 2000 mah nongkrong teh tentang musik teh seru nih anjing si John Lennon nih gini pernah ke India dan sebagainya, Metallica, terus si gitaris Metallica teh yang ngobrolin sejarah tentang musik lah. Orang salah satunya waktu di SMA gitu dekat sama seseorang yang sampai sekarang dekat gitu, si Rifki itu dekatnya gara-gara musik gitu. Coba sekarang kita bandingin lah sama yang sekarang, jarang sih ada yang ngobrolin benar-benar ya asik dulu lah gitu. Jadi seenggaknya mah di obrolan musik teh dapat apa ya wawasan lah. Walaupun kita ini mah apa ya kayak disclaimer lagi lah, kita bukan yang hardcore tentang musik yang gua tahu tentang ini ritme dan segala macam. Kita nggak gitu, cuma kita berusaha untuk menjabarkan ini perubahan eranya gitu loh. Coba rasakan rasakan gitu. Karena perubahannya terlalu jauh bisa. Sangat jomplang, orang-orang sekarang kalau misalnya di orang sekarang apa sih? Aing nggak tahu sih. Aing juga nggak ngikutin lagu-lagu yang sekarang kan, cuma kadang-kadang muncul gitu loh. Sekarang munculnya yang tahu orang gitu. Algoritma di internetnya bukan puncak sih, pusatnya ada di TikTok kalau kata orang. Karena kayak apa ya, kayak musik lah gitu. Musik-musiknya pasti muncul yang pertama teh di TikTok. Anjing teuing kunaon eta boga powerna gede pisan gitu aplikasi eta teh. Cuman di sisi lain ya adalah orang sedikitnya gitu mengapresiasi ke TikTok, mengangkat lagu TikTok mengangkat lagu metal nih. Cuman yang disayangkannya kenapa lagu Arsitek, lagu apalagi Day to Remember itu kan lagu metal, lagu sangar, lagu brutal, tapi kalau joget-joget anjing yang disayangkan teh eta gitu. Kita para metaler menangis anjing lagu-lagu ini. Nah, kita baru ngebahas musik ya.
Dan sekarang gini deh, jangankan musik lah, kita ke yang lebih dasar. Apakah ada anak-anak sekarang tahu Patimura? Wah, itu yang dari uang ya, Ya, dari uang. yang Pahlawan itu. Pahlawan. apa enggak? Orang ragu, nanti orang yang takutnya gini ya, yang orang takut. Sekarang anak-anak yang generasi sekarang itu tahu influencer TikTok-nya. Misalnya pernah tahu siapa lah, orang nggak ngerti lah influencer TikTok siapa aja karena orang nggak main lah gitu. Oh, ya Arinda, bla bla, dan segala macam. Tapi ketika ditanya misalnya kamu tahu Soekarno nggak? Anjing, kalau sampai nggak tahu sih Kacida. Anjing, kacida gitu. Ini kan Bapak Soekarno ini adalah orang yang apa ya, yang berpengaruh ke kemerdekaan kita, pendiri negara lah gitu, salah satu pendiri negara. Yang orang takutnya gitu, Anda tahu Bapak Soekarno? Siapa Bapak Soekarno? Wah, kan wadidiu gitu. Seenggaknya mah tahu namanya lah gitu. Seenggaknya tahun, enggak lah, setidaknya tahu nama dan muka lah, tahu gitu orangnya lah gitu. Itu Soekarno, walaupun Anda tidak mengkuliti sejarahnya, tapi tahu bahwa Pak Soekarno ini adalah salah satu pelopor pendiri Indonesia gitu. Yang orang takutin itu. Kalau masalah lagu yang tadi Anda tidak apa-apa lah tidak tahu ini, karena referensi itu mah gaya hidup lah itu. Referensi lagunya beda lah dengan zaman kita. Cuma yang orang takutnya gitu, pas ditanya Anda tahu Cut Nyak Dien nggak? Wow, ini siapa? Kan kalau nggak tahu kan ya walaupun saya juga tidak benar-benar tahu tentang Cut Nyak Dien ya, sejarah dan gimana, tapi setidaknya orang-orang ini pernah saya tahu gitu. Dan dia pahlawan gitu, dan beliau ini pahlawan gitu. Yang orang takutnya gitu, kalau ngobrolin influencer, kalau nggak pro player aja. Oh iya, ini siapa yang dari pro player itu? Yang mana? Di pro player ML itu namanya? Oh, Lemon, Lemon atau siapa gitu lah. Tahu anjing paling kenceng, wah si ini mainnya hebat ini. Tapi ketika Anda ditanya, apakah Anda tahu Bapak Soekarno? Waduh, siapa itu? Kan anjing. Anda harus agak sedikit dirubah lah gitu. Karena orang juga jujur ya, mungkin Dewa juga ngerasa lah kayak waktu upacara di SMP lah. Orang itu disuruh upacara jangan naon sih. Yang misalnya kecek guru nanti buat menghargai perjuangan para pahlawan zaman dulu yang sudah mendirikan negara Indonesia sampai sedamai inilah gitunya sampai merdeka. Cuman orang sadar ketika SMA ya mungkin orang ini mah pendapat orang lah ya, mungkin untuk anak-anak SMP sampai SMA gitu yang belum ngerasain rasa nasional gitu, rasa rasionalis, orang masih tolerir ya, itulah pokoknya teman-teman. Masih eta lah gitu. Cuman ketika orang SMA ternyata rasa eta teh kudu harus ada. Karena misalnya rasa nasionalisme hilang di diri orang gitunya, bangsa Indonesia itu bakalan hilang gitu jati dirinya. Jati dirinya akan hilang lah. Nggak akan ada Indonesia itu yang mana gitu ciri khasnya gitu. Kayak Belanda lah, ngelihat Belanda pasti karakternya gimana udah kebayang lah, Amerika kebayang. Masa Indonesia pas campur gitu nggak ada ciri khasnya. Ciri khasnya teh dari diambil-ambilin dari budaya orang lain kan lucu gitu. Kita nggak bisa terus-menerus ngekopi. Karena kalau kita terus-terus mengkopi, ya seperti negara tetangga kita yang terus-terus mengkopi, walaupun mereka sukses karena mengkopi, tapi kita nggak bisa lah. Bangsa kita nggak bisa yang ngopi sukses gitu. Harus memang ada yang ditimbulkan lah. Orang makanya salut ke Manjasan. Wah, kalau Anda semua tidak akan tahu Manjasan. Kang Manjasan Anda tidak akan tahu lah. Orang-orang sekarang itu jarang lah yang tahu, paling generasi kita lah. Orang salutnya ke Kang Man ini, beliau kan ada yang karinding attack itu kan ya. Karinding attack kan udah mah musiknya tradisional yang pakai karinding itu, terus kan dibawa go internasional gitu. Dan liriknya pun Sunda lah gitu. Betul, liriknya pun Sunda gitu. Banyak nanti Sansakerta gitu ya. Sunda Bahila gitu ya, Wiwitan gitu. Walaupun kita juga nggak benar-benar belajar Sunda Wiwitan karena kita nggak diajarin ya. Soalnya kan ke zaman mungkin itu mah harus kuliah lah gitu ya. Harus lebih inilah gitu, agak sulit. Cuma kan berarti ada orang di kita itu yang berusaha untuk menaikkan kultur kita. Tetapi masyarakatnya sendiri gitu yang memotong ini biar naik gitu. Dengan misalnya ya saya tidak peduli Anda mau mendengarkan apa, cuma setidaknya dukung lah.
Sekarang siapa sih yang tahu Karinding Attack? Iya. Jarang orang yang tahu Karinding Attack.